Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyin. Assalamu ala jami'il anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Di sebuah perkampungan sunyi yang terhampar di kaki gurun pasir abadi, terdapat seorang manusia yang telah melepaskan dunia. Seorang fakir yang hatinya meminum anggur dari piala yang tak kasat mata. Di bawah pohon kurma tua, tiap malam ia bersimpuh menatap langit seperti seorang penyair yang menanti ilham. Dan air matanya mengalir sebagai puisi bagi sang kekasih abadi. Dia tidak hanya seorang sufi, namun ia adalah bintang yang redup agar yang lain bersinar. Orang-orang desa memandangnya dari kejauhan, namun mereka segan mendekat. Sorot matanya seperti mentari yang terbit dari kedalaman ruh, menyimpan rahasia yang tak bisa ditampung oleh akal. Namun pada suatu malam yang penuh keberanian dan cahaya, seorang pemuda mendekatinya. "Wahai Syekh, mengapa engkau menangis padahal malam begitu indah dan bintang-bintang seolah tersenyum kepadamu?" Orang tua itu mengangkat wajahnya. Senyumnya bak cahaya rembulan yang menyentuh air tenang. "Aku menangis, wahai pemuda, karena aku seorang fakir. Bukan karena aku miskin harta, tetapi aku tidak memiliki satupun selain harapan kepadanya. Di dunia ini tiada tempat aku bersandar kecuali kepada Zat yang Maha Kasih. Jantungku berdenyut karena namanya, dan rasa takutku larut dalam munajat yang tak pernah selesai." Pemuda itu terdiam seperti langit yang kehilangan kata. Malam itu ia tercerahkan. Ia sadar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tangan yang menggenggam, kuasa yang mengendalikan, kekayaan yang mendominasi, tapi kekuatan hakiki, kekuatan sejati bak baja, ada pada hati yang menyerah total, taslim, bahwa kelemahan di hadapan dunia, bila ia jujur, adalah kekuatan di hadapan Allah. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Gema dari kisah ini menurut Al-Fakir adalah salah satu ruh dari doa Abu Hamzah As-Sumali. Kekuatan yang muncul di balik kefakiran total pada Allah. Dan juga kita bisa telisik dalam kisah khutbah Imam Sajjad salamullah alaih di Istana Yazid di Damaskus, di pusat dari kuasa hegemoni. Melalui perenungan singkat di malam Jumat yang mulia di bulan Safar, masih dalam suasana duka cita keluarga Nabi ini, mudah-mudahan dua pelita baik dari doa Abu Hamzah Sumali maupun khutbah Imam Sajjad salamullah alaih ini bisa membakar semua keangkuhan dan menyingkap hakikat bahwa kefakiran kepada Allah, fuqara ilallah, adalah mahkota yang hanya layak dikenakan mereka yang telah menanggalkan seluruh pakaian dunia dan menggantikannya dengan pakaian keikhlasan, libasut taqwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wabarakatuh.
Berikut adalah beberapa larik munajat indah Bu Hamzah As-Sumali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Sayyidi ilaika rahmati. Hai Tuanku, kepadamu lah hasratku. Wa ilaika rahmati. Dan kepadamu lah ketakutanku. Wa ilaika ta'mili. Dan kepadamu lah harapanku. Wa qad saqoni ilaika amali. Dan harapanku telah membawaku kepadamu. Wa alaika ya wahidi akafat himmati. Kepadamu lah, wahai yang Maha Esa, atau wahai satuku, tekadku beriktikaf. Wa fima indaka ambasatat rahbati. Dan kepada apa yang di sisimu hasratku mengalir. Walaka khalisu rajai wa khaufi. Untukmu lah harapan dan ketakutanku yang ikhlas. Wabika anisat mahabbati. Dan denganmu lah cintaku menjadi intim atau akrab. Wa ilaika alqaitu biyadi. Dan kepadamu lah aku menyerahkan tanganku. Wa bihabli ta'atika madatu rahbati. Dan dengan tali ketaatan kepadamu aku merentangkan ketakutanku. Ya Maulaya, bidzikrika asya qalbi. Wahai Maulaku, dengan mengingatmu hati ini menjadi hidup. Wa bimunajatika barrattu alamal khaufi anni. Dan dengan perbincangan rahasia kepadamu aku mendinginkan rasa sakit ketakutanku. Faya Maulaya, waya mu'ammali, waya muntaha su'li. Maka wahai Tuhanku atau wahai Maulaku, wahai harapanku, wahai tujuan permohonanku. Farrik baini wa baina dzambiyal mani li min luzumi ta'atik. Pisahkan aku dari dosaku yang menghalangiku dari ketaatan kepadamu. Wa innama as'alukal qadimir raja'i fika. Maka sesungguhnya aku hanya memohon kepadamu karena harapan abadi kepadamu. Atau mungkin juga bisa diterjemahkan, maka sesungguhnya aku hanya memohon kepadamu untuk harapan yang abadi kepadamu. Wa azimit toma aiminka. Dan besarnya ketamakanku darimu. Alladzi aujabtahu ala nafsika minar ra'fati wa rahmah. Yang telah engkau wajibkan atas dirimu berupa kasih sayang dan rahmat. Fal amru laka wahdaka la syarika lak. Maka segala urusan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Fal khalqu kulluhum iyaluka wa fi qabdatik. Dan makhluk seluruhnya adalah iyaluk, tanggunganmu atau keluargamu. Dan berada dalam genggamanmu. Wa kullu syai'in khadi'un lak. Dan segala sesuatu tunduk kepadamu. Tabarakta ya rabbal alamin. Maha suci engkau, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Bapak, Ibu-ibu, dan seluruh pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita tilik kembali mulai dari larik baris pertama, Sayyidi ilaika rahmati. Di sini rahmati akar katanya adalah roh, ghin dan ba, bermakna keinginan kuat atau hasrat. Kemudian dalam bait Sayyidi ilaika rahmati ini ada metafora atau yang disebut isti'arah makniyah.
Jadi hasrat ini diibaratkan sebagai sesuatu yang memiliki tempat ya. Jadi dia bergerak ke arah Allah. Seolah-olah hasrat itu makhluk yang bisa berjalan atau menuju. Nah, ini menggunakan metafora ya. Ilaika rahmati, kepadamu hasratku. Dari sisi balaghah, struktur kalimatnya pendek ya, namun mendalam. Jadi penggunaan ilaika ini memperkuat fokus batin ke arah Tuhan, merupakan gaya iltifat atau peralihan perhatian, dan al-hasr atau pembatasan makna, hanya kepadamu dan bukan selainmu hasratku bergerak menuju. Sayyidi ilaika rohbati. Kemudian wa ilaika rohbati pakai hak ya. Asal katanya roh hak ba, yang artinya takut dengan penghormatan. Ini berbeda dengan khauf yang merupakan takut secara umum. Rohbah ini merupakan takut yang bergabung dengan kegoncangan. Kalau kita coba baca di Al-Mufradat fi Ghoribil Quran dari Ar-Raghib Iswahani, Ar-Rohbah atau Ar-Rohbu artinya takut disertai dengan kehati-hatian dan kegoncangan. Ya, jadi ada kegoncangan. Sebagian mengatakan bahwa rohbah ini digunakan untuk menunjukkan rasa takut yang spiritual. Jadi Allah itu makhuf yang ditakuti, al-marhub juga yang ditakuti hingga hati kita itu tergoncang. Ditakuti karena haibahnya. Nah, di sini juga digunakan metafora selain hasrat kita, hasrat yang berdoa ini bergerak menuju Allah, juga ketakutan yang disertai kegoncangannya ini juga bergerak, bukan menjauh. Biasanya kalau takut kan dijauhi, tapi ini malah mendekat. Ya, ini dahsyat sekali. Sudah takut sampai tergoncang, tapi makin mendekat. Jadi ini dahsyat banget ya. Sayyidi ilaika rohbati wa ilaika rohbati. Dan ini digunakan pengulangan. Bisa saja digunakan sayyidi ilaika rohbati wa rohbati. Tapi ini malah dijeda dulu ya. Ilaika rohbati wa ilaika rohbati. Untuk menegaskan sehingga makin jelas bahwa baik hasrat maupun rasa takut dan keguncangan hati itu pada saat yang sama mereka semua bergerak mendekat menuju Allah. Repetisi ilaika itu dalam ilmu balaghahnya menunjukkan gaya taukid atau penegasan, merupakan penguatan relasi vertikal dengan Allah. Sedangkan penggunaan kata yang kontras rohbah yang artinya hasrat dan rohbah yang artinya takut hingga terguncang ini digunakan berdekatan. Ini gaya balaghah yang disebut jam'ud diddain, penyatuan dua hal yang berlawanan secara retoris. Jadi penyatuan dua hal yang berlawanan secara retoris dalam bahasa Arab disebut jam'ud diddain. Jadi pakai dot di tengahnya ya. Penyatuan dua hal yang paradoksial. Berikutnya wa ilaika ta'mili. Nah, ini diulangi lagi ilaikanya ya. Dipertegas lagi. Tapi sekarang takmili. Takmili itu asalnya dari takmil itu dari alif mim lam yang berarti harapan panjang. Kata-kata ini nih kalau diarahkan ke dunia menjadi buruk sekali, angan-angan panjang akan dunia. Tapi angan-angan panjang itu untuk hal yang bersifat keilahian, mendekatkan diri pada Allah, itu menjadi bagus. Jadi satu-satunya yang layak angan-angan panjang sebagaimana halnya dengan tamak, tomaun, tamak, to mim ain maupun hirs ya. Itu jelek untuk dunia tapi bagus untuk Allah. Jadi di dalam doa ini Imam Sajjad salamullah alaih mengajarkan kita untuk merintihkan, ya Allah kepadamu lah angan-angan panjangku, harapan panjangku ini kepadamu. Jadi dalam bahasa Arab bentuk takmili yang berasal dari amalun ini lebih intens dari rojaun, lebih kuat ya harapannya.
Di sini juga dipersonifikasi dia bergerak menuju Tuhan juga. Nah, jadi walaupun tanpa rima, tapi dia ini menjadi kayak prosa berirama ya, secara balaghah nih. Prosa berirama tanpa rima. Rohbatun, rohbatun dan takmil. Jadi kalau kita lihat, Sayyidi ilaika rohbati wa ilaika rohbati wa ilaika takmili. Ini memberikan sebuah keindahan prosa berirama yang berrima, prosa berirama tanpa rima yang luar biasa. Berikutnya, waqad sakoni ilaika amali. Dan harapanku, ini pakai amalun juga, dan angan-angan panjangku atau harapanku telah membawaku kepadamu. Jadi tidak hanya bergerak, harapan itu menuju Allah, tapi dia membawa keseluruhan diri kita, keseluruhan diri orang yang bermunajat pada Allah. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Jadi ini merupakan gaya personifikasi yang kuat. Jadi setelah harapan itu bergerak mendekat pada Allah, ternyata dia dikendarai oleh seluruh diri kita. Nah, ini sebuah petunjuk menurut saya dari Imam Sajjad sholatullah salamualaihi alaih. Kalau kita itu mendekat pada Allah, sebaiknya berkendaraan harapan. Tidak pernah boleh putus harapan, dan mari kita leburkan diri kita dalam harapan, sebaik-baik harapan pada Allah. Jadi secara balaghah ini juga memperlihatkan husnul taswir, keindahan visualisasi makna. Berikutnya, wa alaika ya waqidi akafat himmati. Jadi di sini ada akafat berasal dari ain, kaf, fa, yang berarti beriktikaf atau menetap atau berkonsentrasi. Sedangkan himmah maknanya adalah tekad, aspirasi yang kuat. Jadi di sini juga ada metafora yang luar biasa. Himmah atau tekad atau aspirasi kuat yang bermunajat ini digambarkan sebagai seorang yang beriktikaf, ya, tinggal bersama dengan Tuhan. Ini memberikan suatu gambaran intensitas spiritual. Nah, dalam frasa akafat himmati ini menggunakan tautmin. Jadi di dalamnya itu ada memuat makna yang terselip ya, makna ibadah. Jadi karena iktikaf itu adalah ibadah ya. Jadi tekad dan aspirasi kita seolah-olah seperti kita sedang beriktikaf di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana itu pula himmah kita beriktikaf di sisi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Berikutnya wa fima indaka basatot rohbati. Nah, jadi di sini ada basato ya. Imbasato. Artinya terbuka, mengalir, meluas. Jadi dan kepada apa yang ada di sisimu, meluaslah hasratku. Hasrat kita meluas sampai menjangkau apa yang ada di sisi Allah. Ya, tidak hanya duniawi, tapi hasrat kita meluas sampai apa yang ada di sisi Allah. Hasrat kita terbuka selebar-lebarnya dengan seluruh possibility dan kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan-kemungkinan yang terbaik bagi diri kita. Hasrat kita mengalir sampai pada apa-apa yang ada di sisi Allah. Di sini hasrat digambarkan sebagai udara yang bisa meluas, ya, di sebuah keterbukaan, atau cairan yang bisa mengalir menuju Tuhan. Ya, istiarohnya seperti itu ya, metaforanya. Mungkin memiliki makna kelembutan dan kelimpahan keinginan rohani. Jadi ini gambaran sebuah keadaan rohani. Orang ketika sholat, ketika beribadah, ketika bermunajat ini harusnya berkelimpahan hasrat, berkelimpahan keinginan akan apa yang ada di sisi Tuhan. Dari sisi balaghah ini ada gaya mubalaghah atau hiperbola. Bentuk fi'il imbasatot ini menambah nuansa hiperbolis, kelembutan dan pengaliran cinta. Kita bayangkan diri kita yang di bumi, tapi hasrat kita mengalir hingga ke langit. Sehingga seolah-olah seluruh kosmis ini dipenuhi dengan harapan kita. Seluruh nafas dipenuhi dengan harapan kita. Berikutnya, walaka kholi surojai wa khaufi. Dan untuk mula keikhlasan, harapan, dan takutku.
Untuk mula harapanku dan ketakutanku yang ikhlas atau yang tulus. Kholisu dari akar kata kholam dan shot artinya murni, tulus, ikhlas. Nah, di sini dalam frasa ini emosi batin dipersonifikasikan sebagai persembahan yang hanya dimiliki oleh Allah. Hanya layak dimiliki oleh Allah, hanya layak bagi Allah. Gaya al-hasr atau eksklusivitas ya. Hanya untukmu menunjukkan ikhlas total. Walaka kholisu rojai wa khaufi. Dan bagimu, hanya untukmu ya Allah, keikhlasan, harapan, dan ketakutanku. Kembali di sini juga digunakan balaghah jam bainar roja wal khauf. Yang tadi kita sebut jam udiddain ya. Gaya mempersatukan paradoks. Ini menambah ke suatu bentuk ideal dari ibadah. Berikutnya, wabika anisat mahabbati. Dengan mulah cintaku menjadi akrab. Ya. Jadi wabika anisat mahabbati. Anisat dari alif nun sin, merasa dekat atau nyaman atau akrab. Mahabbah ini cinta kasih. Asal katanya ha ba. Nah, metafora yang digunakan di sini atau istiarahnya adalah cinta ini digambarkan sebagai makhluk yang merasakan keakraban dan kedamaian. Dan di sini digunakan balaghah gaya penyatuan batinia, keseimbangan emosi antara ma'rifat dan mahabbah. Berikutnya wa ilaika laqitu biyadi. Laki itu aku melemparkan, aku menyerahkan biyadi dengan tanganku. Merupakan simbol kuasa dan penyerahan. Laki itu biyadi, aku menyerahkan tanganku ini menggambarkan, memetaforakan kepasrahan total. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Istislam. Ini metafora penuh untuk tawakul. Jadi dari sisi balaghah, nuansa simboliknya sangat tinggi. Tangan itu sebetulnya adalah daya atau kekuatan kita. Kalau kita serahkan pada Allah, maka seluruh daya hidup kita serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa bihabli ta'atika madatu rahbati. Dan dengan tali ketaatanmu aku merentangkan ketakutanku. Jadi rohbah yang sudah terguncang pada Allah ini masih direntangkan lagi, di-stretching lagi. Ini merupakan gambaran ketergantungan eksistensial bahwa kita ini harus mewujudkan ketakutan hingga tergoncang pada Allah itu dengan ketaatan pada Allah. Ya maulaya bizikrika asya qalbi. Wahai Tuhanku, hanya dengan mengingatmu hatiku hidup. Ini luar biasa. Asya artinya hidup. Hati ini digambarkan sebagai suatu hal yang hidup. Dan hidupnya dengan apa? Dengan zikir. Jadi seolah-olah zikir itu adalah makanannya hati. Zikir itu adalah nafasnya hati. Kalau tidak ada zikir berarti hati itu menjadi mati. Dan ini penting sekali. Luar biasa penting. Suatu saat di Damaskus dikisahkan Yazid itu pernah memanggil Imam Sajjad salamullah alaih, ditemui Imam Sajjad sambil zikir terus sampai Yazidnya keheranan. Ada dialog yang sangat menarik di sana. Jadi dalam keadaan paling sulit pun seperti apapun, kalau kita ingin hati kita tetap hidup, akal budi kita tetap bisa berpikir dengan baik, dan kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu maupun setan, baik internal maupun eksternal, maka seseorang perlu selalu zikir, ingat kepada Allah. Salah satunya adalah dengan berdoa, bersalawat pada Nabi, membaca Al-Quran, ya, baik itu dilafazkan maupun di dalam hati. Berikutnya wabimuna jatika barrotu alamal khauf. Dan dengan perbincangan rahasia kepadamu, munajat kepadamu, aku dinginkan rasa sakit ketakutanku. Jadi rasa sakit ketakutan kita itu dipersonifikasi sebagai api panas. Doa dan munajat ini menjadi api air pendingin. Nah, ini ada balaghah di sini yang disebut taswir hissi, memberi gambaran berdasarkan panca indera.
menghadirkan rasa dingin sebagai metafora kenyamanan batin. Di dalamnya juga ada gaya mubalaghah dalam intensitas emosional dan penyembuhan spiritual. Betapa dahsyatnya kekuatan doa dan munajat. Waya maulaya, waya mu'amali, waya muntahasuli. Maka wahai Tuanku, wahai harapanku, wahai tujuan permohonanku. Ya. Pisahkan aku dari dosaku yang menghalangiku dari ketaatan kepadamu. Farrik baini wa baina dzambil mani'ili min lusumi ta'atik. Di sini dosa digambarkan sebagai tembok atau penghalang fisik. Permohonan farrik menampilkan keinginan orang yang berdoa untuk dibebaskan secara eksistensial dari belenggu tembok penghalang fisik yang namanya dosa ini. Penggunaan bentuk fi'il amar farrik secara ilmu balaghah menunjukkan urgensi dan intensitas permohonan. Ya, struktur kalimat ini menarik. Di sini dosa itu adalah penghalang dari ketaatan. Jadi untuk menunjukkan rantai sebab akibat spiritual. Karena ada dosa, itu akan menjadi penghalang seseorang untuk taat, untuk selalu tergantung secara eksistensial pada Allah. Dan di sini tentu implisit kita mohon pada Allah dengan urgensi yang sangat tinggi bahwa Allah membebaskan kita dari hubud dunia sebagai sumber semua dosa, membebaskan diri dari ego kita, ananiah kita, hubud dunia yang merupakan sumber seluruh akhlak buruk dan perilaku tercela. Fa innama as'aluka liqadimir raja'i fika. Maka sesungguhnya aku hanya memohon kepadamu karena harapan abadi kepadamu. Qadim artinya lama, terdahulu, tidak baru. Berakar dari qaf, dal, dan mim. Jadi di sini dimetaforakan bahwa harapan itu digambarkan sebagai sesuatu yang abadi dan terus-menerus mengikat antar hamba dan Tuhannya, bukan sekedar keinginan sesaat. Dan kita diajarkan oleh Imam Sajjad untuk meminta pada Allah roja, harapan yang qadim, yang tidak biarpet. Bukan yang hari ini berharap pada Allah, besok lupa. Atau bahkan subuh berdoa dengan menangis-nangis, siangnya melakukan ghibah atau melakukan akhlak yang buruk pada orang-orang kita cintai. Jadi di sini kita ingin pada Allah selalu ada dalam keadaan terus-menerus berharap pada kebaikan Allah. Yang artinya kita juga harus selalu berbuat baik pada sesama. Dan di sini digunakan fa'in nama ini eksklusivitas atau hasar ya. Wa azimit tama'i minka. Dan besarnya kerinduan dan agungnya kerinduan dan agungnya ketamaan atas rahmatmu. Toma itu keinginan besar, ambisi dan harapan kuat. Azim itu agung, jadi sudah ambisi, keinginan besar ditambah agung, nggak kebayang. Azimit toma'i minka. Jadi dan ini adalah akhlak seorang hamba pada Tuhan yang dicontohkan Imam Sajjad salamullah alaih. Pada Allah itu kita harus betul-betul berharap sedahsyat mungkin harapannya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau berharap pada Tuhan. Ini menggambarkan secara spiritual itu kita harus tumbuh dan berkembang. Kata azim ini menambah bobot balaghah dengan makna kecintaan tanpa batas. Sekali lagi makna toma ini biasanya tercela. Dia menjadi tidak tercela ketika diorientasikan kepada Allah. Ini dalam balaghah disebut pemindahan makna dari tercela ke terpuji. Wa azimi tama'i minka. Alladzi aujabtahu ala nafsika minar ra'fati wa rahmat. Yang telah engkau wajibkan atas dirimu berupa kasih sayang dan rahmat. Jadi Allah itu menetapkan rahmat sebagai ketetapan hukum ilahi pada dirinya sendiri. Di sini ketetapan hukum ilahi ini bukan bersifat paksaan, tapi karena merupakan sifat dari zat Allah itu sendiri. Jadi identitinya Allah atau kesangat hakikatan Allah itu adalah rahmat itu sendiri, kasih sayang itu sendiri. Secara balaghah ini menunjukkan taksim. Kalimat ini menunjukkan taksim. Alladzi aujabtahu ala nafsik
minar ra'fati wa rahmah. Ini menunjukkan takzim kepada Allah karena dia sudah mengharuskan dirinya untuk sesuatu yang hanya berasal dari cinta. Kemudian penggunaan dua kata, rahmah dan ra'fah, ini membentuk ta'rid wa ta'yid. Keduanya meneguhkan sifat belas kasih Allah dalam spektrum lembut hingga meliputi. Fal amru laka wahdaka la syarika lak. Maka segala urusan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Ini menarik ya, doanya terus bergeser ya. Melalui seluruh kendaraan itu semua yang tadi kita sebutkan, seharusnya hamba ini mencapai satu keadaan tauhid ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu milik Allah dan kembali pada Allah secara mutlak, secara eksklusif. Ini merupakan sejenis balaghah ilahiyah yang juga ditemukan dalam kalimat tauhid. Wal khalqu kulluhum iyaluka wa fi qabdatik. Dan seluruh makhluk adalah tanggunganmu dan berada dalam genggamanmu. Makhluk di sini dimetaforakan sebagai keluarga besar atau anak-anak dalam tanggungan Tuhan. Genggaman ini qabdatik menunjukkan kekuasaan total namun bersifat pemeliharaan. Jadi gaya balaghahnya adalah jam bainar rahmah wal qudrah. Persatuan antara kasih sayang dan kekuatan. Ya, kasih sayang ini ditunjukkan dengan misalnya ayal, tanggungan atau keluarga, dan kuasa absolut ini ditunjukkan dengan kata-kata qabdah, genggaman. Dan ini disatukan. Wa kullu syai'in khadi'un lah. Dan segala sesuatu tunduk kepadamu. Ini penegasan dari Imam Sajjad salamullah alaih. Jadi walaupun para ahli Karbala itu digelandang, diseret dari Karbala, Kufah ke Damaskus dengan keadaan yang sangat menyakitkan, tapi dalam pandangan Imam Sajjad salamullah alaih dan orang-orang ikhlas, hakikatnya segala sesuatu itu tunduk kepada Allah. Tidak ada yang bergeser sedikit pun dari takdir Allah. Tabarokta ya Rabbal Alamin. Maha suci Engkau, wahai Tuhan semesta alam. Ini adalah bentuk pujian puncak. Ya, barokah artinya berkah, kaf artinya berkah, kesucian, kemuliaan, kemantapan. Tabarokta ya Rabbal Alamin ini merupakan bentuk pujian puncak yang memuliakan Tuhan sebagai sumber keberkahan dan kehidupan seluruh alam. Ini secara balaghah kembali menandai kembali ke tauhid tanzih, penyucian Tuhan dari segala kekurangan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Para pemirsa Majulah Jabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Setelah perbincangan kita mengenai makna dari larik-larik doa Abu Hamzah As-Sumali, bagian dari doa Abu Hamzah As-Sumali, kita sedikit bergeser tentang kisah khutbah Imam Sajjad salamullah alaih di Damaskus. Dan setelahnya nanti kita akan coba lihat bagaimana kaitan kedahsyatan khutbah Imam Sajjad alaihissalam dan karakter beliau alaihissalam di Damaskus ini dikaitkan dengan larik-larik doa Abu Hamzah As-Sumali yang tadi kita baca. Dikutip dari manaqib dan sumber lainnya, diriwayatkan bahwa Yazid memerintahkan untuk menyiapkan mimbar dan seorang khotib untuk menyampaikan kepada orang-orang tentang keburukan Husain bin Ali alaihissalam serta perbuatan mereka. Maka khotib naik ke mimbar memuji Allah dan mengagungkannya. Lalu banyak mencela Ali dan Husain alaihissalam serta memuji Muawiyah dan Yazid, semoga Allah melaknat mereka berdua dengan segala pujian yang indah. Maka Ali bin Husain alaihissalam berseru kepadanya, celaka engkau hai khotib, engkau telah membeli keridhaan makhluk dengan kemurkaan Sang Pencipta. Maka bersiaplah untuk tempatmu di neraka. Kemudian Ali bin Husain alaihissalam berkata, wahai Yazid, izinkan aku naik ke kayu-kayu ini untuk menyampaikan beberapa kata yang di dalamnya terdapat keridhaan Allah, dan bagi para hadirin di sini terdapat pahala dan ganjaran. Yazid menolak permintaannya. Ia berkata, jika ia naik, ia tidak akan turun kecuali dengan mempermalukan aku dan keluarga Abu Sufyan. Orang-orang berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, seberapa pandai ia bisa berbicara? Yazid menjawab, ia berasal dari keluarga yang telah diberi ilmu dengan penuh.
Orang-orang terus mendesaknya hingga Yazid mengizinkan. Maka Ali bin Husain alaihi wasallam naik ke mimbar memuji Allah dan mengagungkannya. Lalu menyampaikan khutbah yang membuat mata menangis dan hati bergetar. Kemudian ia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi 6 keutamaan dan diistimewakan dengan 7 kelebihan. Kami diberi ilmu, kesabaran, kemurahan hati, kefasihan, keberanian, dan kecintaan di hati orang-orang beriman. Kami diistimewakan karena dari kami lahir Nabi pilihan Muhammad, dari kami lahir As-Siddiq, ini maksudnya Imam Ali, dari kami lahir At-Thayyar, yaitu Ja'far At-Thayyar, dari kami lahir singa Allah dan singa Rasulnya, maksudnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, dan dari kami lahir 2 cucu umat ini, Imam Hasan dan Imam Husain maksudnya. Barang siapa mengenalku, maka ia telah mengenalku. Barang siapa belum mengenalku, akan kuberitahu tentang silsilah dan nasabku. Wahai manusia, aku adalah putra Mekah dan Mina. Aku adalah putra Zamzam dan Sofa. Aku adalah putra yang mengangkat Hajar Aswad dengan ujung jubahnya. Aku adalah putra terbaik dari mereka yang mengenakan ikat pinggang dan berpakaian. Putra terbaik dari mereka yang memakai sandal dan bertelanjang kaki. Putra terbaik dari mereka yang melakukan tawaf dan sa'i. Aku adalah putra terbaik dari mereka yang menunaikan haji dan bertalbiyah. Aku adalah putra yang dibawa buruk di udara. Aku adalah putra yang melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aku adalah putra yang dibawa Jibril hingga ke Sidratul Muntaha. Aku adalah putra yang mendekat lalu bertambah dekat hingga jaraknya 2 busur atau lebih dekat lagi. Aku adalah putra yang sholat bersama malaikat di langit. Aku adalah putra yang kepadanya Allah yang Maha Mulia mewahyukan apa yang ia wahyukan. Aku adalah putra Muhammad al-Mustafa. Aku adalah putra Ali al-Murtado. Aku adalah putra yang memukuli hidung makhluk hingga mereka berkata, tiada Tuhan selain Allah. Aku adalah putra yang bertempur di hadapan Rasulullah dengan 2 pedang, menusuk 2 tombak, menusuk dengan 2 tombak, berhijrah 2 kali, berbaiat 2 kali, berperang di Badar dan Hunain, dan tidak pernah kufur kepada Allah walau sekejap mata. Aku adalah putra orang saleh di antara kaum mukminin, pewaris para nabi, penumpas kaum mulhid, pemimpin umat Islam, cahaya para mujahid, perhiasan para ahli ibadah, mahkota para penangis, paling sabar di antara yang sabar, dan paling utama di antara yang berdiri dari keluarga Yasin, Rasul Tuhan semesta alam. Aku adalah putra yang didukung Jibril dan dibantu Mikail. Aku adalah putra pembela kehormatan umat Islam, pejuang melawan kaum murtad, pembangkang dan zalim, serta musuh yang memusuhi. Aku adalah kebanggaan mereka yang berjalan dari Quraisy, yang pertama menjawab dan memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya dari kaum mukminin. Yang pertama dari mereka yang mendahului, penghancur para penyerang, pembinasaan kaum musyrik, anak panah dari sasaran Allah untuk orang-orang munafik, lidah kebijaksanaan para ahli ibadah, penolong agama Allah, wali urusan Allah, taman kebijaksanaan Allah dan wadah ilmunya. Ia murah hati, dermawan, tampan, mulia, suci, berani, pemberani, sabar, rajin, berpuasa, bersih, selalu berdiri, dalam ibadah, tutup kurung, pemutus tulang punggung musuh, pemecah belah kelompok-kelompok. Ia paling teguh dalam kendali, paling kokoh hatinya, paling kuat tekadnya, dan paling tangguh semangatnya. Ia adalah singa pemberani yang menghancurkan musuh di medan perang ketika tombak mendekati dan pedang bertemu, menggiling mereka seperti kilangan dan menyebarkan mereka seperti angin meniup dedaunan kering. Dia adalah singa Hijaz, pejuang Irak, orang Mekah, Madinah, Khaifi, Akobi, Badri, Uhudi, Syajari, Muhajiri. Dari kalangan Arab, ia adalah pemimpinnya. Di medan perang, ia adalah singanya. Pewaris 2 tempat suci, dan ayah dari 2 cucu, Hasan dan Husain. Itulah kakekku Ali bin Abi Thalib. Aku adalah putra Fatimah As-Zahra. Aku adalah putra Sayyidah Nisa. Ia terus berkata aku hingga orang-orang menangis dan meratap. Yazid khawatir akan timbul fitnah, maka ia memerintahkan Mu'adzin untuk memutus pembicaraan itu. Ketika Mu'adzin mengumandangkan Allahu Akbar, Imam Sajjad salamullah alaih berkata, tiada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Ketika Mu'adzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah,
Imam Sajjad salamullah alaih berkata, rambutku, kulitku, dagingku, dan darahku bersaksi untuk itu. Ketika muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Imam Sajjad salamullah alaih menoleh dari atas mimbar ke arah Yazid dan berkata, Muhammad ini kakekku atau kakekmu? Wahai Yazid, jika engkau mengklaim dia kakekmu, maka engkau telah berdusta dan kufur. Dan jika engkau mengakui dia kakekku, lalu mengapa engkau membunuh keluarganya? Dikatakan bahwa setelah muazin selesai mengumandangkan azan dan iqamah, Yazid maju dan memimpin sholat zuhur. Munfarid dan Alamdar mengutip Nafasul Mahmum bahwa terjadilah gejolak. Ada orang yang masih mau mengikuti sholat, sementara ada pula yang menyebar pulang. Khutbah ini digambarkan sebagai momen di mana Imam Sajjad salamullah alaih, meskipun dalam keadaan tertindas, mampu mengubah narasi Yazid. Beliau tidak hanya mempertahankan martabat Ahlul Bait, tetapi juga menanamkan benih kesadaran akan ketidakadilan rezim Umayyah. Kekuatan khutbah ini juga terletak pada ketergantungan total Imam Sajjad salamullah alaih kepada Allah. Kefakiran total Imam Sajjad salamullah alaih kepada Allah sebagaimana tercermin dari larik-larik doa Abu Hamzah Sumali yang tadi kita bahas. Mari coba kita analisis bersama bagaimana kekuatan karakter Imam Sajjad salamullah alaih dan relevansi doa Abu Hamzah dalam hal ini. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Imam Sajjad salamullah alaih berada dalam kondisi yang sangat lemah. Fisiknya terikat, keluarganya dihina, dan nyawanya terancam di hadapan Yazid, penguasa hegemonik yang didukung pasukan dan propaganda. Secara logika beliau tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan. Namun khutbahnya menunjukkan karakter yang luar biasa. Keberanian, kefasihan, keteguhan iman. Ini tentunya bersumber dari kefakiran dan ketergantungan total pada Allah, sebagaimana yang tergambar dalam larik-larik doa Abu Hamzah yang tadi kita baca. Pertama, kefakiran total di hadapan Allah. Baris doa seperti Sayyidi ilaika rohbati. Wahai Tuanku, kepadamu lah hasratku. Dan wa ilaika alqaitu biyadi. Dan kepadamu lah aku menyerahkan tanganku. Ini mencerminkan kesadaran Imam salamullah alaih akan kefakirannya di hadapan Allah. Dalam khutbah, kesadaran ini memberi beliau kekuatan untuk tidak takut pada Yazid dan kekuasaan hegemoniknya yang demikian dahsyat. Imam Sajjad salamullah alaih hanya menggantungkan harapan pada Allah. Yang kedua adalah ketakutan dan harapan yang ikhlas. Rasa wa ilaika rohbati, dan kepadamu lah ketakutanku hingga terguncang, dan walaka kholisu rojai wa khaufi, untukmu lah harapan dan ketakutanku yang tulus. Ini menunjukkan keseimbangan antara rasa takut dan harap. Hanya pada Allah. Murni hanya pada Allah. Kholis, murni. Imam Sajjad salamullah alaih tidak takut pada Yazid, tapi pada Allah. Dan ketakutan pada Allah ini, yang bergabung dengan harapan ini, bukan kelemahan, namun memberikan pada Imam Sajjad salamullah alaih a genuine spiritual strength, kekuatan spiritual yang genuine, yang original, yang asli, yang membuatnya berani menyampaikan kebenaran di tengah tekanan. Jadi selain kefakiran total di hadapan Allah, faktor kedua adalah ketakutan dan harapan yang tulus pada Allah. Faktor yang ketiga, kekuatan zikir dan munajat. Baris ya maulaya bi zikrika asya qalbi. Wahai maulaku, wahai waliku, wahai Tuanku, hanya dengan mengingatmu hati ini menjadi hidup. Satu lagi, wa bi munajatika farrattu alamal khaufi anni. Dan dengan perbincangan rahasia kepadamu atau munajat kepadamu, aku dinginkan rasa sakit ketakutanku. Ini menggambarkan bagaimana zikir dan munajat menjadi sumber ketenangan dan keberanian. Hati imam menjadi selalu hidup karena zikir terus-menerus tanpa henti. Dan hubungan imam dengan Allah menjadi sebuah hubungan yang menggembirakan, yang sejuk, walaupun kegoncangan ketakutannya luar biasa. Dari perkumpulan
hal-hal yang berlawanan. Al-jam bainan naqdain, keadaan jiwanya menimbulkan kekuatan yang sangat luar biasa yang berasal dari hubungan batin yang indah dan kokoh dengan Allah. Dan pembicaraan yang dari hati itu bisa sampai ke hati para pendengarnya, bahkan mengguncangkan hati para pendengarnya. Kita sering mengatakan bahwa orang-orang yang berbicara bisa menggoncangkan hati orang lain itu karena mereka berbicara bukan dengan lidahnya tapi dengan hatinya, sehingga lidah itu hanya perantaraan saja. Jadi yang ketiga adalah kekuatan zikir dan munajat. Yang keempat, tekad dan cinta pada Allah. Wa alaika ya wahidi akafat himmati. Dan atasmu wahai yang satuku, tekadku terpusat. Wabika anistu mahabbati. Denganmu lah cintaku menjadi intim, menjadi akrab. Ini menunjukkan tekad dan cinta yang menjadi fondasi sifat-sifat luhur seperti keberanian yang luar biasa. Di hadapan Yazid, Imam Sajjad salamullah alaih tidak gentar karena himmah atau tekadnya hanya terpusat pada Allah. Dan cintanya kepada Allah membuat tidak terpengaruh oleh ancaman duniawi. Kemudian yang kelima adalah permohonan ampunan dan rahmat. Farrik baini wa baina dzambil mani'i li min lusumi ta'atik. Di sini dalam doa ini Imam mengajarkan kita untuk memohon, pisahkan aku dari dosaku yang menghalangiku dari ketaatan kepadamu. Ini mencerminkan kerendahan hati Imam yang luar biasa. Ujung dari cinta, harapan, takut, harapan yang panjang, zikir munajat pada Allah itu harus dibuktikan dengan amal yang selalu mengikuti prinsip-prinsip waro, yaitu selalu dalam ketaatan pada Allah. Dan khutbah imam itu adalah bagian dari kewajiban imam untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam keadaan yang paling sulit pun imam tetap menjalankan kewajibannya sebaik mungkin. Dan ini merupakan cerminan keterpisahan bahwa imam ini sudah terpisah secara total dengan dosa. Terutama dengan induk semua dosa tentunya, yaitu cinta dunia. Dengan hilangnya cinta dunia ini, maka imam mampu melakukan apa yang mampu ia lakukan dalam khutbah yang menimbulkan gejolak luar biasa di Damaskus, yang membuat masyarakat yang sudah tenggelam dalam hoax sekian lama, dalam kuasa hegemonik yang menebarkan propaganda yang negatif tentang Ahlul Bait Nabi alaihi salam itu membalikkan keadaan hanya dengan satu khutbah singkat yang tadi kita baca dalam waktu yang sangat singkat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Majulah Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Muhammadiyah. Untuk mengakhiri majelis di malam Jumat yang mulia ini, izinkan saya membacakan, boleh dianggap ringkasan atau refleksi akhir dari pertemuan di malam Jumat bulan Safar yang mulia ini. Di tengah derak tali dan derai tangis, kisah malam dan mimbar. Di balik tembok kota Damaskus, malam menggelar sunyi. Seorang lelaki dengan tubuh lemah karena rantai dan luka perjalanan bersimpuh dalam remang penjara. Ia adalah Ali bin Husain, Imam Sajjad salamullah alaih, pewaris Karbala, yang membawa luka umat dan darah ayahnya, Al-Husain alaihissalam. Dalam bisikan zikir tanpa henti, Imam Sajjad menebar hasrat atau rohbah, hasrat suci yang membentang luas mengalir ke arah Tuhan. Ia tidak mengeluh. Sebagai ganti, ia sandarkan segalanya pada rahmatnya yang qadim, yang abadi. Di balik tangisnya, bukan keputusasaan yang tinggal, melainkan roja atau harapan yang paling murni. Pengharapan yang lahir dari kefakiran total di hadapan kekayaan Tuhan. Sebagaimana namanya yang mulia, gelarnya yang mulia, wajahnya sujud. Tapi hatinya berdiri gagah di hadapan kezaliman. Itulah sujud Imam As-Sajjad salamullah alaih. Itulah sujud yang hakiki. Sujud yang pada tempatnya. Doa dan zikir imam itu bukan sekedar ratapan. Ia adalah takmil. Keyakinan yang mendalam pada janji ilahi.
selalu berharap dengan harapan yang amat panjang pada kasih sayang Allah. Doa dan zikir itu juga adalah himmah, kekuatan ruh yang tidak mati meski tubuhnya diseret, dirantai, dihina. Pagi datang di Masjid Agung Damaskus, Yazid mempersiapkan ejekan terakhir bagi Ahlul Bait. Mimbar tinggi dipasang. Seorang khotib dibayar untuk mencela Hussein, mencaci Ali, dan memuji tirani. Yazid tersenyum puas, ia pikir telah menang. Namun dari sudut ruang bangkit seorang yang tampak lemah tapi hatinya menyala oleh zikir dan cinta ilahi. Imam Sajjad Salamullah alaih berdiri dan berkata, "Izinkan aku naik ke kayu-kayu ini untuk menyampaikan kalimat yang akan mengundang ridho Allah dan pahala bagi kalian yang mendengarnya." Yazid ragu namun kerumunan memaksa, lalu imam naik. Setiap langkah di mimbar itu adalah tali ketaatan yang semakin erat dipegangnya. Tali amar ma'ruf nahi mungkar, walau dalam keadaan yang nyaris mustahil. Setiap ucapannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, adalah cahaya berbalut cahaya, walau barangkali harus ditebus dengan darah. Setiap hembusan nafasnya adalah bisikan munajat yang tak pernah padam. Dan tak pernah sesaat pun Imam alpa dari ingatan, zikir, tembang cinta pada Allah, walaupun sambil berkhutbah. Aku adalah putra Mekah dan Mina. Aku adalah putra Muhammad al-Mustafa. Aku adalah putra Ali al-Murtado. Aku adalah putra Fatimah as-Zahra. Suara Imam Sajjad Salamullah alaih ini bukan hanya silsilah. Sesungguhnya ia adalah dekonstruksi narasi hegemonik. Ia menggugat postret yang ditebar dengan masif oleh kuasa hegemoni Yazid. Dalam tubuh yang nampak lemah, justru terpancar cahaya matahari terbit dari kekuatan roja atau harapan yang ikhlas, kekuatan rohbah, dan takmil yang ikhlas, dan khauf yang ikhlas. Rasa takut hingga terguncang pada Tuhan semata, dan sama sekali tidak menunduk pada tiran. Tengah hadirin yang mulai menangis terdiam, Imam Sajjad Salamullah alaih mengoyak kejemudan batin masyarakat. Ia tidak bicara politik, ia bicara hati, ia bicara cinta. Sungguh Imam telah mencerai dunia. Sungguh dunia dan cinta dunia yang telah mengundang tragedi Karbala. Cinta dunia yang menipu dengan tahta dan emas. Imam Sajjad Salamullah alaih tahu cinta dunia adalah sumber dosa. Dan harapan sejati hanya kepada yang memiliki rahmat terus-menerus. Rahmat yang kekal, yang rahmatnya lebih besar dari murkanya. Khutbah itu mengguncang. Orang-orang menangis. Hati mereka yang mati oleh propaganda kembali hidup karena zikir yang keluar dari lisan insan mulia kekasih Tuhan. Yazid, sang kuasa hegemoni, kehilangan kendali. Benih-benih kesadaran tertanam. Ingatan kolektif mulai bersemai. Dan narasi hegemoni rubuh oleh kelembutan rohani. Wahai Yazid, Muhammad ini kakekku atau kakekmu? Jika engkau mengaku, maka mengapa keluarganya kau bunuh? Dalam kelemahan lahiriah Imam Sajjad tersimpan kekuatan spiritual yang menghidupkan umat. Karena ia tidak bergantung pada manusia, tapi sepenuhnya pada rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Barangkali itulah makna dari semua urusan kembali kepadamu. Semua makhluk berada dalam jaminan genggamanmu. Dan engkaulah satu-satunya Rob sejati, yang secara maknawi kita peroleh dalam larik-larik doa Abu Hamzah Sumali yang tadi kita baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wal amru laka wahdaka la syarikalah. Wahdaka la syarikalak. Saya ulangin. Wal amru laka wahdaka la syarikalak. Wal khalqu kulluhum iyaluk wa bi qabdatik. Wa kullu syai'in qadi'un lak.
Tabarakta ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Kisah khutbah Imam Sajjad salamullah alaihi ini tidak hanya tentang penderitaan. Sungguh dia bisa menjadi model perlawanan spiritual. Di sini kita melihat doa bukan sekedar keluhan. Doa yang sejati adalah bangunan kekuatan yang selalu siap menjungkir balikkan kekuasaan zalim. Dalam doa Abu Hamzah, seseorang bisa membangun cinta yang intim kepada Tuhan. Dan dalam khutbah di Damaskus, Imam Sajjad salamullah alaih menunjukkan bahwa melalui cinta yang intim kepada Tuhan, ia sebarkan pencerahan yang menghancurkan tirani. Maka, wahai jiwa-jiwa, ketahuilah bahwa tangismu bisa mengguncang tahta bila hatimu penuh bunga-bunga harapan kepadanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil adhar. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Doa Abu Hamzah As-Sumali adalah cerminan Imam Sajjad salamullah alaih yang penuh dengan kefakiran, ketergantungan, dan cinta kepada Allah. Khutbah beliau di Damaskus menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kekayaan atau kekuasaan duniawi, tapi hubungan batin dengan Allah. Dalam keadaan tertindas, Imam Sajjad salamullah alaih menunjukkan keberanian luar biasa, kefasihan yang mengguncang, keteguhan iman yang menggerakkan hati masyarakat Damaskus. Larik-larik doa yang baru kita baca dari doa Abu Hamzah As-Sumali dengan kata-kata seperti rohbah, takmil, himmah, mahabbah, zikir, dan munajah menggambarkan esensi spiritual yang barangkali inilah yang menjadi sumber kekuatan dari Imam Sajjad salamullah alaih. Sebagaimana kisah sufi di depan yang mengajarkan pada kita bahwa dalam kefakiran total di hadapan Allah, kita menemukan kekuatan sejati untuk menghadapi segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Marilah kita kirimkan pahala Majelis Asa 14 Muharram ini masih dalam rangkaian hikmah-hikmah doa Abu Hamzah As-Sumali bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi dan keluarga yang suci salatullah wassalamu alaihi, para pecinta dan keluarga Nabi hingga akhir zaman, leluhur Nabi alaihimussalam, para nabi, para rasul, para wali, para wasi, para siddiqin, para syuhada, dan terkhusus para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa ali Muhammad, khususnya yang telah mengajarkan cinta pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci sallallahu wasallam pada kita. Lebih khusus lagi Ustaz Jalal, Bunda Iskartini, Tafeli, para ulama yang kitab-kitabnya kita baca dan pelajari, Syed Husin Al-Habsyi, Syed Segaf Al-Jufri, Syed Aib As-Segaf, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Pula kepada ayah ibu kita, andai tolan yang telah meninggalkan kita, para sahabat yang telah meninggalkan kita. Lebih khusus lagi pada Ananda Haidar, putra dari Kang Muhammad Agus Yulianto, yang dipanggil oleh Allah Ta'ala pada tepat hari duka cita kita semua, ada walayalin asyr, pada malam-malam yang 10. Mudah-mudahan diluaskan Allah kuburnya, beroleh syafaat Imam Husin salamullah alaih, disambut Nabi dan keluarganya salatullah salamullah alaih. Juga mudah-mudahan pahala dari majelis ini untuk seluruh keluarga kita, untuk semua orang-orang yang memiliki hak atas kita, dan untuk seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang punya hajat mudah-mudahan segera dikabulkan hajatnya, yang ada masalah mudah-mudahan dipecahkan Allah masalahnya, yang menderita mudah-mudahan diringankan Allah dari penderitanya, dan mudah-mudahan yang terjajah dibebaskan Allah dari penjajahan,
dan mudah-mudahan Allah segera menegakkan keadilan di muka bumi. Dan terkhusus kita sampaikan takziah kita kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Shallallahu Alaihi Wasallam atas syahadah atau perlayaknya Imam Husain Abu Abdillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pula kepada Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif kita sampaikan sedalam-dalam duka cita kita. Al-Fatihah tasbihah salawat. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil adkhar walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.